Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Toha Mahsun selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Langsung saja ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jual beli. Nah, di sini saya akan memaparkan definisi jual beli, terus hukum jual beli, terus selanjutnya rukun dan syarat jual beli. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia itu pasti melakukan transaksi. Nah, transaksi apa yang kita lakukan? Yaitu salah satunya adalah jual beli. Nah, jual beli apa sih jual beli itu? Jual beli menurut bahasa itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, jadi seperti halnya barter gitu ya. Kalau barter itu kan menukar barang dengan barang. Nah, kalau jual beli itu adalah menukar barang dengan uang yang nilainya sama. Terus jual beli menurut syara itu adalah akad menukar harta dengan harta yang lain sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi ketentuannya itu harus sesuai dengan ajaran Islam kayak gitu. Terus selanjutnya adalah hukum jual beli. Hukum jual beli di sini itu adalah mubah. Nah, mubah itu tidak dilarang dan tidak diperintah, tidak dianjurkan. Jadi tengah-tengah, boleh kayak gitu. Terus landasan hukum jual beli itu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali terdapat jalan yang dengan perniagaan atau perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Nah, dari sini jelas ya bagaimana hukum jual beli itu seperti apa dalam Al-Quran itu bagaimana. Ada banyak, dan salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Terus yang kedua, syarat dan rukun. Nah, yang pertama syarat dulu ya. Syarat itu syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, beragama Islam. Nah, jadi kalau dalam penganut ajaran Islam itu kan ada ketentuannya ya. Yang pertama Islam itu memang harus Islam itu memang penting gitu loh. Nah, terus yang kedua balik, terus berakal. Ya, jadi misal anak kecil tuh, sebenarnya anak kecil itu mereka kan belum termasuk balik ya, mereka berakal tapi kan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi ya boleh aja sih kayak gitu. Terus itu syarat untuk penjual dan pembeli, untuk pelaku ya. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Dan terus kemudian yang kedua, barang tersebut bermanfaat gitu. Jadi tidak melukai orang lain. Nah, terus selanjutnya itu barangnya tidak najis. Jadi suci, bersih gitu loh. Nah, terus kemudian selanjutnya itu adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu adalah serah terima. Jadi syaratnya itu terdapat dalam satu tempat gitu, satu majelis. Jadi antara ada penjual dan pembeli. Jadi pembeli itu kalau semisal mau membeli barang tersebut tuh dia itu tahu kekurangannya apa. Mungkin kalau semisal
buah itu mungkin ada busuknya atau mungkin ada kurangnya atau mungkin timbangannya kurang atau bagaimana. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama rela, sama-sama sepakat gitu kalau dalam satu majelis. Nah, terus kemudian rukun. Nah, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Yang pertama ada penjual, nah, dan pembeli gitu. Terus kemudian yang kedua ada barang yang dijual belikan terdapat dalam suatu majelis gitu, itu harus ada gitu. Jadi tidak awang-awang kayak dalam bayangan doang gitu loh. Terus yang ketiga sigot ijab kabul. Jadi bahasa serah terimanya itu jelas. Jadi kedua belah pihak memang udah benar-benar sepakat seperti itu. Nah, kiranya cukup ya pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.